aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini ya via online pertama kali. Yang saya hormati Ibu Waude Asmawati MSI atau Bu Aca yang hari ini mewakili program studi ilmu kesejahteraan sosial selaku dosen dan ketua Lab Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi ini yaitu Kafirolia Pramadita Putri, Sarjana Terapan Pekerja Sosial yang saat ini bekerja sebagai pekerja sosial medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan yang saya hormati kakak-kakak dan adik-adik mahasiswa dan alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ yang telah berkenan turut hadir mengikuti sharing session pertama hari ini. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga kabarnya sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Amin. Cakra selaku moderator pada kegiatan sharing session pertama kali ini dengan tema pengembangan karir pekerjaan sosial. Sebelum memulai acaranya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acaranya Suaranya yaitu hilang-hilang nih. suaranya hilang Ibu. Kurang masuk ya Agak suaranya. hilang-hilang. Oh, Iya, oke. agak Pelan-pelan kalau gitu. hilang-hilang. Nah, Oke, pada kesempatan ini saya akan bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan topik pembahasan, yang ketiga ada sambutan dari perwakilan program studi ilmu kesejahteraan sosial, yang keempat nanti ada paparan dari narasumber, Kak Viro, yang kelima ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Saya izin share screen untuk eh, topik pembahasan kali ini. Ya, topik pembahasan sharing session pertama hari ini akan menjelaskan tentang apa tantangan yang biasanya dihadapi oleh sarjana kesejahteraan sosial setelah lulus dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan CV yang menarik bagi calon pemberi kerja. Yang ketiga, bagaimana peluang karir di bidang kesejahteraan sosial dan apa yang harus dipersiapkan oleh sarjana kesejahteraan sosial. Lalu ada apa saja tips dan trik ketika mengikuti tes dan interview untuk posisi pekerja sosial. Lalu yang kelima ada pengembangan karir seperti apa yang dapat diperoleh oleh lulusan ilmu kesejahteraan sosial dan di bidang apa saja. Lalu bagaimana pengalaman dalam berkarir sebagai pekerja sosial medis. Lalu kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan program studi ilmu kesejahteraan sosial FISIP UMJ, Ibu Waude Asmawati. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu walaupun mungkin dengan situasi yang online ya. Alhamdulillah ini saya lihat kayaknya udah bertambah peminatnya ya. Kita udah 19 orang plus pemateri dosen dan juga co-host ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya kira ini permulaan yang memang cukup baik ya untuk kita mulai, nggak ada yang terlambat ya untuk kita bisa memulai sesuatu dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Utamanya mungkin adik-adik mahasiswa yang memang akan meniti karir untuk pekerjaan sosial ya, yang memang mungkin saat ini tantangannya sangat banyak sekali bagi kita. Nah ini juga menarik buat diskusi ya untuk saya kira untuk Indonesia khususnya konteksnya, tapi alhamdulillah kita punya satu narasumber ya, Mbak Viro ini memang sudah memberikan bukti bahwa kita bisa masuk ke pekerjaan sosial terkait dengan bidang kesehatan. Yang mungkin bagi saya awalnya itu sulit banget kok gimana bisa masuk ya ke situ ya, karena
kita selalu berhadapan dengan superioritas ya, yaitu adalah ilmu kedokteran gitu ya atau kesehatan yang memang merasa lebih mungkin seperti dewa lah seperti itu ya. Dan memang diakui sendiri oleh dunia kedokteran bahwa mereka itu sangat egois ya. Waktu saya kan pernah di Project TB dan juga mendirikan Project TB di awal itu sebelum Ututi ya itu kita memang apa ya, ada satu forum waktu itu ya, di mana dokter-dokter mengakui bahwa kita ini sebenarnya terlalu egois ya, dan memang mungkin agak sulit untuk, menurunkan itu karena memang mungkin, profesi tersebut memang di dunia ya, itu kayak sangat dilulukan ya. Tapi saya kira semua profesi itu sangat berharga ya, termasuk Peksos gitu. Semua berharga, semua punya peluang, semua punya kesempatan ya untuk berkembang gitu ya. Nah, hari ini kita akan mulai satu diskusi yang sangat penting untuk kita semua ya, karena ini menentukan juga bagaimana kita bisa mengembangkan karir ke depan di tengah tantangan memang yang sangat luar biasa ya, utamanya bagi pekerjaan sosial. Dan saya kira kita juga membuktikan bahwa kita juga bisa bekerja di ranah kesehatan. Kalau saya dulu di TV itu kan di project itu sebagai planning and budgeting dan juga monitoring evaluation ya, karena ilmu-ilmu kesejahteraan sosial yang sifatnya sangat sangat apa ya, sangat down to earth ya, istilahnya dia langsung berhubungan dengan klien, dia mengerti tentang bagaimana community development ya, dan itu kan karena bicara komunitas, tanpa peran Texos saya pikir juga itu sangat tidak mungkin ya, itu semua berjalan sendirian. Karena kalau dari sisi medis aja itu akan sangat sulit untuk bisa memberikan kesembuhan bagi pasien yang TB atau HIV gitu. Butuh satu pendampingan dari Peksos ya, untuk meyakinkan, memberikan kemampuan atau penguatan bagi pasien sehingga dia mau berobat secara, terus-menerus. Dan saya kira juga, WHO udah mulai ya dari setahun lalu waktu pandemi ya, waktu 2 tahun lalu itu saya ketemu sama teman WHO, dia bilang bahwa sebenarnya, kalau dari medikal saja, proyek kesehatan tuh nggak akan berhasil. Makanya dibutuh satu social determination yang itu sangat menentukan project itu menjadi berhasil gitu ya, termasuk program kesehatan keseluruhan gitu. Makanya ini peluang ke SOS ya untuk bisa berkembang secara lebih lebih bermanfaat gitu ya untuk ke masyarakat gitu ya, seperti itu. Dan saya kira ini bisa kita buka peluangnya. Nah, kalau saya sih mengutip sedikit ya Rumi ya, kalau kita misalnya mungkin berusaha ya, tapi pintunya masih tertutup, kita bisa bikin pintu sendiri gitu ya. Artinya peluang itu bisa kita ciptakan gitu ya, kita nggak tergantung sama dunia kerja ya. Kalau memang teman adik-adik mahasiswa kesos yang udah selesai, mungkin agak sulit untuk masuk dunia kerja, ya udah buka konseling dengan apa misalnya mungkin meningkatkan keterampilan ya, ambil pelatihan-pelatihan yang memang bisa certified gitu ya, diakui, kemampuannya, kompetensinya untuk bisa menjadi misalnya terapis atau mungkin konselor atau macam-macam. Karena kalau kita melihat, dunia sosial hari ini ya, kebutuhan itu sangat tinggi sekali untuk ya, tinggal di apartemen kaya, tiba-tiba bunuh diri. Baru seminggu yang lalu kejadiannya. Dia lompat dari lantai 17. Ini ada apa gitu ya. Dan kayaknya kasus ini bukan cuma sekali. Ada banyak kemarin mahasiswa UNEIR ya, mahasiswa UI ya, yang buang diri, ternyata mereka bunuh diri, ada yang di mobil, ada yang di lantai berapa, UI itu ada kejadian 2 kali ya. Ini ada apa gitu. Padahal mereka dari keluarga yang mampu, istilahnya mereka punya kemampuan, punya pinter ya, punya pengetahuan, punya tapi kok masih begitu gitu, kenapa gitu. Dan angka bunuh diri itu menjadi sangat tinggi hari ini ya, karena memang mungkin ada banyak masalah yang memang ini butuh orang kesas masuk ke dalam untuk bisa mengurai masalah-masalah tersebut. Nah, ini tantangan buat kita semua ya. Saya kira peluang kerja itu ya sangat banyak sekali dan tinggal kita bagaimana bisa melihat potensi tersebut dan bisa membuka ya kesempatan itu untuk kita gitu. Saya kira itu ya. Dan ini mungkin hari ini kita akan bicara spesifik terkait dengan Peksos dengan kesehatan ya. Nah, ini ada Mbak Viro di sini. Ini bisa membantu adik-adiknya bagaimana sih caranya gitu ya bisa ke sana gitu ya. Misalnya ke Cipto, ke Fatmawati atau rumah sakit besar yang memang sudah menyiapkan Peksos atau mungkin juga rumah sakit Muhammadiyah yang memang belum aware tentang ini gitu. Walaupun ada juga sebenarnya kayak di Pondok Kopi, kemudian di
Jakarta Utara itu Rumah Sakit Sukapura ada namanya Senior Care Center. Tapi bagaimana keterlibatan Peksos? Ini juga belum dipahami ya. Yang saya pahami itu ada program kerjasama dengan MPKS, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial PP Muhammadiyah, sehingga membentuk senior care yang ada di rumah sakit ya. Tapi keterlibatan Peksosnya belum ya. Saya kira tahun lalu saya juga sebenarnya ngusulin ya untuk praktikum mahasiswa di rumah sakit. Cuma memang katanya agak berbayar, padahal direkturnya udah iyain tuh. Cuman saya belum bicara tentang teknis pembayaran, tapi apakah dengan pembayaran tersebut tuh menjadi kendala teman-teman untuk masuk? Kalau enggak, mungkin saya dengan Bu Tuti bisa membantu ya untuk mencarikan jalan bagaimana mahasiswa bisa praktikum di rumah sakit. Tapi mungkin karena di sana belum ada Peksos, kita butuh mungkin satu mungkin kayak Mbak Viro ini ya untuk membantu adik-adiknya mungkin menggait mereka ya untuk bisa secara langsung mungkin praktek ya terlibat dalam bagaimana menjadi Peksos di rumah sakit gitu ya, seperti itu. Nah, hari inilah waktunya ya teman-teman semua untuk bisa sama-sama belajar ya kita semua tentang bagaimana sih mengembangkan diri misalnya di Peksos dengan kesehatan. Terus tadi ada beberapa tantangan terkait dengan apa namanya? Bagaimana membuat CV menarik, wawancara menarik ya, tips and tricks-nya dan seterusnya. Nanti Mbak Viro akan lebih banyak menggali itu ya. Dan harapannya teman-teman semua bisa stay terus di sini ya untuk ikut sampai selesai. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Bila bisa bilha, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aca atas sambutannya. Ya. Selanjutnya Ya, kita masuk ke sama-sama. acara inti kali ini, yaitu paparan dari narasumber kita, yaitu Kak Virolia Pramadita Putri, Sarjana Terapan Pekerja Sosial. Waktu dan tempat dipersilakan Kak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya audible, dapat terdengar jelas? Terdengar jelas Kak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kak Fatma ya selaku moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Aude, kepada seluruh jajaran dosen dari Universitas UMJ yang telah memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa kita bertemu hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang saya, mengajak saya untuk berdiskusi pada kesempatan hari ini. Sejujurnya saya cukup kaget ya Bu Aude dengan bahasa atau bisa dibilang topik pembicaraannya. Ini adalah kali pertama saya mendapatkan topik seperti ini dari universitas dan artinya saya sangat senang sekali karena memang ini sebuah topik yang sangat teknis, sangat dibutuhkan, soft skill yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita, para pekerja sosial, yang pada saat itu kalau saya flashback di tahun 2019 ketika saya lulus, saya clueless teman-teman ya, Ibu Waude, saya clueless sekali, saya bingung saya harus ngapain setelah saya lulus gitu ya. Pada saat itu saya sudah punya banyak rencana gitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara mungkin lebih ke sharing ya kepada teman-teman terkait dengan pengalaman saya pribadi sampai ada di posisi sekarang, bagaimana saya ada di posisi sekarang dan apa yang saya lakukan sebelumnya, perjalanannya seperti apa, dan mungkin nanti semoga bisa teman-teman refleksikan gitu untuk perjalanan teman-teman yang semoga insya Allah lebih mulus, lebih mudah gitu ya, dengan segala persiapan yang teman-teman sudah lakukan. Saya izin untuk share screen. Apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan tadi dari semua topik pembicaraan yang disampaikan oleh Fatma, saya mencoba untuk merangkum. Kalau misalkan teman-teman biasa nonton topik di Reels Instagram atau misalkan di TikTok gitu ya, biasanya kan hitsnya atau apa ya, clickbaitnya adalah 5 hal penting gitu ya, 3 cara mencapai sukses.
klik berikut ini gitu ya. Biasanya teman-teman akan lebih tertarik tuh kalau misalkan ada clickbait seperti itu. Nah, saya coba rangkum perjalanan saya dan refleksi saya menjadi seorang pekerja sosial medis itu ke dalam 5 hal penting yang perlu kamu ketahui sebelum menjadi seorang pekerja sosial. Nah, kita coba cari tahu bersama nih teman-teman, kira-kira apa ya 5 hal yang penting ini sebelum teman-teman menjadi pekerja sosial. Tadi saya sudah konfirmasi ya bahwasannya memang teman-teman ini lebih banyak mahasiswa ya Kak Fatma ya dan juga fresh graduate mungkin ya alumni-alumni yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan mencoba eksplorasi terkait dengan profesi pekerja sosial ini gitu. Di sini udah ada clue-nya ya teman-teman. Saya sebutkan di sini ada own your power. Artinya adalah miliki kekuatan teman-teman sendiri. Kemudian di sini ada clickbait-nya juga dream. Berarti kita nanti akan membahas tentang mimpi nih. Mimpi apa ya kira-kira? Dan di sini ada juga clickbait don't give up. Artinya jangan menyerah gitu ya. Kira-kira apa ya perjalanannya seperti apa? Kita simak berikut ini. Nah, coba deh kita flashback ke pertanyaan kenapa kesejahteraan sosial. Nah, saya mau tanya nih ke 27 peserta gitu. Apakah memilih pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial waktu itu karena prodinya mudah diterima? Ayo, siapa? Kalau misalkan setuju dengan pernyataan ini, boleh dong saya dibantu kasih reaction di masing-masing Zoom-nya. Kalau misalkan merasa relate, merasa kayak aku banget nih gitu ya. Boleh dikasih interaction atau reaction di Zoom-nya itu ada tanda love, ada tanda smile, dan etc. Boleh ya. Saya dibantu ya supaya lebih seru aja nih diskusi kita pada siang hari ini. Terus kemudian alasan yang kedua, kuliahnya santuy. Bener nggak? Apakah kuliahnya beneran santuy gitu ya? Nggak perlu mikirin matematika, nggak perlu mikirin fisika kuantum gitu ya. Bener nggak sih gitu? Kemudian biaya UKT-nya murah. Bener nggak gitu? Kalau dulu saya karena dapat beasiswa, jadi ya udah masuk aja ke situ gitu misalkan. Atau yang paling terakhir nih, karena nggak ada pilihan yang lain. Artinya pilihan terakhir banget pakai BGT gitu ya. Jadi betul-betul tidak ada pilihan lain kecuali kesos atau kecuali pekerjaan sosial. Kalau dalam hal ini kesos ya teman-teman di UMJ gitu ya. Sehingga yaudah deh masuk aja gitu. Apalagi dulu ketika kita masih SMA, kelas 12 SMA gitu ya, kita sering diskusi, konsultasi dengan guru BK gitu ya, apa ya sebenarnya aku inginin gitu. Misalkan sebetulnya aku tuh pengen jadi dokter Kak, sebetulnya aku pengen jadi farmasi Kak, jadi apoteker Kak gitu, tapi aku nggak bisa gitu. Ternyata nilaiku belum cukup, atau misalkan, oh ternyata saingannya banyak, oh ternyata UKT-nya mahal gitu, dan akhirnya aku decided atau memutuskan untuk ya udah deh kesos aja. Kata ya udah deh itu artinya kita kira-kira hopeless apa enggak nih teman-teman? Hopeless ya. Oke. Hopeless ya. Jadi artinya memang bisa jadi kesejahteraan sosial yang saat ini kita pilih itu adalah sesuatu hal yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, sesuatu hal yang kita tidak inginkan, yang pada akhirnya membuat kita tidak nyaman atau tidak enjoy menjalaninya, atau bahkan kita bisa jadi clueless atau tidak tahu harus bagaimana. Dan bahkan misalkan sudah 3 semester, sudah 4 semester menjalani kesos, tapi masih belum paham pekerja sosial itu apa, nanti kerjanya bakal kayak gimana, kesos itu apa, core value pekerja sosial itu apa, core kompetensi pekerja sosial itu apa. Mungkin hal-hal seperti itu yang sangat fundamental itu belum kita miliki karena apa? Karena tadi, sesungguhnya bukan kesos yang kita mau. Kalau boleh saya cerita, waktu dulu saya sebetulnya lulusan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung atau sekarang namanya Poltek Esos Bandung. Saat itu saya sama seperti teman-teman yang tadi mungkin sudah manggut-manggut ya, iya oke, saya relate gitu ya. Waktu itu saya kenapa milih STKS Bandung? Alasan utamanya karena saya dapat beasiswa, artinya saya sekolah gratis. Saya nggak mau tahu deh itu nanti saya
saya mau belajar tentang apa, masa depan saya kayak gimana gitu. Saya nggak mau tahu itu gitu. Saat itu saya berpikir hanya karena saya mau dapat beasiswa saja. Gitu. Kemudian alasan yang kedua, karena saya tolak nih SNPTN, SBMPTN, SIMA, UI, semuanya saya nggak keterima. Artinya, jurusan ini adalah pilihan terakhir saya. I had no choice. Saya nggak punya pilihan lain kecuali saya masuk di sini. Kecuali saya mau belajar. Hal inilah yang kemudian membuat kita harus refleksi kembali gitu, teman-teman mungkin yang sudah semester 3 atau udah semester 4 atau bahkan sudah lulus, coba deh tanya ke diri kita sendiri, sebetulnya apa sih dan kenapa sih kita harus milih kesejahteraan sosial. Kalaupun belum menemukan jawabannya gitu, atau ternyata jawabannya adalah kesos bukan aku banget gitu ya. Oke, coba kita selami lebih dalam ya di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, ini tadi, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketidakjelasan dari tujuan yang kita miliki dan tidak adanya planning yang jelas ketika kita mau mendaftar ke perguruan tinggi. Waktu itu saya tertampar dengan teman saya yang mana dia sudah sejak kelas 1 SMA, bahkan dari sejak kelas 3 SMP, dia itu sudah tahu bahwasannya nanti itu saya mau jadi dokter. Dan dia mencari SMA mana ya yang kira-kira bisa membuat saya bisa jadi dokter. Dulu saya dari Rembang, Jawa Tengah. Dia mau menjadi dokter di UGM. Kemudian dia coba cari SMA mana yang lulusannya banyak keterima ke UGM, kedokteran. Dan itu ada di SMA Magelang. Akhirnya dia pindah ke SMA Magelang karena dia memiliki sumber daya yang sangat baik, memiliki orang tua yang sangat suportif, tidak ada permasalahan finansial, akhirnya dia bisa mencapai tujuan itu. Tapi kalaupun kita misalkan ada masalah finansial atau misalkan kita ada segala keterbatasan, satu hal yang paling penting teman-teman. Teman-teman harus memiliki tujuan yang jelas dan teman-teman harus memiliki planning yang jelas. Ketika teman-teman mau lulus, dari sekarang sudah harus dipikirkan. Tujuan apa yang mau dicapai setelah lulus? Planningnya akan seperti apa ke depannya ketika kita sudah lulus? Jadi harapannya hal ini sudah teman-teman miliki. Mengutip sebuah peribahasa atau ungkapan orang bijak yang mengatakan if you fail to plan, you are planning to fail. Artinya, ketika kamu gagal untuk berencana atau membuat sebuah rencana, sebetulnya kamu sedang merencanakan untuk gagal. Artinya setidaknya kalau kita punya rencana, kita tahu kemana dan bagaimana caranya, gitu ya. Tapi ketika kita tidak punya rencana sama sekali, artinya kita sangat dekat sekali dengan kegagalan. Dan di sini dibilang you are planning to fail. Kamu sedang merencanakan sebuah kegagalan. Jadi dari sekarang, coba teman-teman bisa dituliskan gitu ya, sambil saya cerita, rencana teman-teman apa ke depannya kalau misalkan sudah lulus. Kalaupun sudah lulus, rencananya mau jadi apa? 5 tahun lagi tuh saya bisa ketemu Fatma di mana ya? 5 tahun lagi saya bisa ketemu Hadi Rosadi misalkan ada di mana ya? Sedang ngapain ya? Nah, itu harus teman-teman miliki. Kemudian, bagaimana sih cara kita memiliki tujuan dan bagaimana sih cara kita bisa merencanakan tujuan kita dengan baik? Ini yang sudah saya miliki dan saya kerjakan sejak saya berada di semester 4, teman-teman. Jadi setelah 2 tahun saya kuliah, 2 tahun ya, kemungkinan 2 tahun ya, pokoknya semester 4 waktu itu, saya bertemu dengan Prof. Adi di dalam sebuah mata kuliah terkait dengan pekerjaan sosial, praktik pekerjaan sosial kalau saya tidak salah ingat. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya nanti akan ada yang namanya kajian-kajian. Kajian-kajian ini akan membahas secara lebih rinci praktek pekerja sosial itu seperti apa. Dan salah satunya adalah praktek kesehatan, pekerja sosial kesehatan. Di situ saya merasa connected dengan praktek kesehatan ini. Gitu. Karena secara pribadi, saya memiliki
alasan secara personal, di mana dulunya saya itu memiliki seorang nenek yang terdiagnosa kanker stadium 3B. Dan pada saat itu, keluarga saya itu sangat kebingungan harus seperti apa dan harus melakukan pengobatan apa. Di dalam keluarga saya terjadi banyak konflik, dan saya merasa itu adalah momen-momen yang paling menyedihkan di dalam keluarga kita. Sampai akhirnya nenek saya meninggal dunia, konflik-konflik itu terus ada. Jadi saya berpikir, sepertinya kalau misalkan saya belajar tentang pekerja sosial kesehatan ini, saya akan tahu nih reason kenapa waktu dulu keluarga saya akhirnya berkonflik, apa yang sedang dirasakan oleh nenek saya pada saat terdiagnosa kanker, apa yang seharusnya saya lakukan, kemana saya harus mencari bantuan gitu. Nah, itu adalah alasan secara personal saya menjadi seorang pekerja sosial medis. Kemudian alasan secara profesionalnya atau alasan secara job vacancy-nya gitu ya. Karena waktu itu disampaikan oleh dosen saya bahwasannya semua rumah sakit di Indonesia itu harus memiliki seorang pekerja sosial kalau misalkan mereka mau terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun ketika saya lulus, saya kurang tahu peraturan itu ada di mana dan apakah masih berlaku atau tidak. Tapi nyatanya keyakinan seperti itulah yang akhirnya menghantarkan saya untuk menjadi seorang pekerja sosial medis sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman juga bisa menjadi saya dengan cara memiliki mimpi. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Pada saat itu, ketika teman-teman saya mungkin masih asik ke sana kemari gitu ya, masih asik nongkrong di kafe. Saya juga senang sih nongkrong di kafe gitu ya. Cuman saat itu saya sudah berpikir, apa yang mau saya tuju? Tujuan saya apa? Saya membuat tujuan saya menggunakan metode SMART atau SMART. S-nya artinya spesifik. Saya harus punya tujuan yang spesifik. Saya tulis di depan meja di kosan saya mau jadi pekerja sosial medis. Itu sangat spesifik sekali. Kemudian saya spesifikkan lagi di RSCM atau Rumah Sakit Darmais. Pada saat itu, teman-teman saya kalau masuk ke dalam kosan saya pasti kayak, gaya banget loh RSCM, setingkat RSCM Rumah Sakit nomor 1 di Indonesia gitu. Ya elah, Fir, kerja sosial aja nggak terkenal gitu kan. STKS gak ada yang tahu, Fir. Udahlah lo kerja di Dinsos aja, di Kemensos aja gampang, udah ada relasi bla 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 bla. Saya tidak memperdulikan itu. Karena yang saya tahu, saya harus memiliki sebuah mimpi yang jelas dan spesifik. Kenapa saya memilih RSCM dan Rumah Sakit Jakarta? To be honest, untuk kita sharing saja. Saya tipikal orang yang membuat sebuah mimpi itu selalu lebih tinggi daripada apa yang mungkin saya dapatkan. Kalau misalkan teman-teman pernah tahu atau pernah dengar, Insinyur Soekarno pernah bilang, mimpilah kamu setinggi langit, setinggi-tingginya langit, kalau kamu jatuh, kamu masih di antara bintang-bintang. Itu yang saya lakukan. Jadi saya memang mematok impian saya itu setinggi yang saya bisa. Kalaupun saya harus menurunkan mimpi saya, setidaknya saya masih ada di level moderate atau di tengah-tengah gitu ya. Tidak sampai yang turun kasta banget gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian measurable. Ya, bukan measurable ini nggak pernah tentang perubahan enggak. Mereka sudah measurable ini artinya adalah mimpi saya dapat terukur. Dapat terukurnya seperti apa? Saya mau ukur gitu ya. Kira-kira setelah saya bermimpi itu, saya turunkan dalam planning-planningnya. Oke, saya harus planningnya adalah saya harus masuk kajian kesehatan. Kemudian saya harus praktikum di kesehatan. Kalau bisa saya praktikum di RSCM supaya saya dapat relasi. Karena saya mau kerja di RSCM. Atau saya harus praktikum di Darmais karena saya mau kerja di Darmais. Kemudian skripsi, saya harus skripsi kesehatan. Nah, saya mau jadi peksos kesehatan. Itu measurable. Kita dapat ukur, tolak ukurnya itu ada. Sampai di mana sih gitu. Secara kuantitatif itu kita punya. Kemudian achievable. Nah, achievable ini
Artinya adalah apakah ini bisa di-achieve atau enggak. Dan achievable ini setiap orang pasti relatif ya. Ada yang berpikir mau jadi backhouse di RSCM, it's not achievable, it's not feasible, gitu kan. Tapi menurut saya itu sangat achievable. As long as saya bekerja keras untuk mencapai itu. Jadi teman-teman harus punya perhitungan teman-teman masing-masing yang tentu berbeda dengan perhitungan saya. Kemudian relevan. Relevan ini maksudnya apa? Relevan ini ya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, sesuai dengan tujuan besar teman-teman itu seperti apa. Dan ada time bound-nya. Time bound-nya itu apa? Time bound ini maksudnya adalah batasan waktu atau time limitation-nya. Pada saat itu, saya sedikit ambisius. Saya menuliskan di dinding kosan saya, pada tahun 2020, saya harus menjadi pekerja sosial medis di RSCM. Artinya, saya udah punya gambaran pada saat tahun 2000. Saya semester 4 tuh berarti saya tahun 2017 something. Saya udah punya gambaran, 2020, which is 3 tahun lagi, saya harus jadi pekerja sosial di RSCM. Masalah itu terjadi atau tidak, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya kita menjadi manusia, we have a plan. Kita punya sebuah rencana. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, yang saya lakukan dan bagaimana cara saya bermimpi adalah saya menggunakan journaling. Atau saya melakukan tracking terhadap journey saya. Misalkan saya itu mau kajian kesehatan. Oke, setelah saya masuk kajian kesehatan, saya harus ngapain? Saya belajar apa di kajian kesehatan? Saya harus berrelasi ke siapa? Saya harus kenal siapa di kajian kesehatan? Itu saya track journey saya. Sudah sampai di mana saya? Saya mau punya kompetensi konseling misalnya. Saya track, saya udah bisa nggak ya komunikasi afektif? Saya udah bisa nggak ya melakukan small talk misalkan. Nah itu teman-teman harus journaling. Misalkan teman-teman mau punya mimpi praktikum di RSCM. Apa nih langkah-langkahnya yang teman-teman miliki gitu ya? Apa langkah-langkahnya yang harus teman-teman lakukan dan tracking itu? Kalau teman-teman Gen Z pasti tahu, ada yang tahu nggak salah satu aplikasi namanya apa ya? Banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa track apa namanya journey kita, atau kita bisa journaling kapan aja. Sebentar, saya coba search. Saya juga punya aplikasi ini. Saya belum tambahkan di sini. Semoga nanti teman-teman bisa lakukan di rumah. Ya, ada Kilo Notes, kemudian ada My Diary, ada Journey, ada yang paling terkenal itu adalah, sebentar, tiba-tiba saya lupa apa namanya. Nanti coba saya share ya ke Fatma untuk bisa di-share oleh teman-teman. Depannya N. Ada yang tahu? Sering banget di-share di Instagram, di Reels Instagram, atau misalkan di TikTok gitu ya. Notice or noise ya. Notion. Namanya Notion, teman-teman. Namanya Notion, teman-teman bisa, saya bantu untuk share screen-nya. Nah, aplikasinya Notion seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih menggunakan aplikasi Notion ini untuk nge-track bagaimana dan ada di mana teman-teman untuk mencapai cita-cita teman-teman. Gitu ya. Ini aplikasinya free, download free, teman-teman bisa gunakan. Kapan aja, di mana aja. By phone bisa, by PC juga bisa. Kemudian, poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dream visualization.
Dream visualization ini apa? Pada saat itu, ketika saya menuliskan sesuatu mimpi di depan meja belajar saya, di dinding kamar kos saya sambil berimajinasi. If one day saya bekerja di RSCM, saya akan menggunakan kostum apa ya sebagai pekerja sosial medis? Saya searching di YouTube, seragam pekerja sosial medis, uniform for medical social worker. Saya cari tahu medical social worker tuh ngapain aja ya. Saya cari tahu di YouTube. Kemudian saya visualisasikan di dalam mimpi saya. Di otak saya imajinasikan. Oh, nanti itu kalau aku misalkan kerja di RSM, aku pakainya baju kayak gini ya. Aku kadang-kadang pakai scrub, aku kadang-kadang pakai baju bebas. Kemudian aku akan ketemu pasien aku akan berangkat jam segini, dan etc. dan etc. Dan ini sangat terbukti. Kalau teman-teman follow Maudi Ayunda, kalau teman-teman follow siapapun yang so inspiring, mereka pasti akan mengencourage teman-teman untuk punya yang namanya dream visualization. Artinya teman-teman harus bisa membayangkan. Jika kita bisa membayangkan sesuatu, maka sebetulnya kita bisa memilikinya. Atau diri kita di masa depan itu sudah memilikinya. Ini adalah keyakinan yang saya miliki saat ini. Di saat semua teman-teman saya menganggap menjadi pekerja sosial medis itu sangat-sangat impossible. Tapi I believe on myself. Kalau misalkan saya bisa mencapai hal tersebut. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa melakukannya. Tadi ya, kalau misalkan kita kembali lagi, poin pertama atau hal pertama yang teman-teman harus tahu ketika sebelum menjadi pekerja sosial medis adalah punya tujuan dan rencana yang jelas. Kemudian poin yang kedua adalah ambil kesempatan gagalmu sebanyak mungkin, mumpung masih muda. Kalau teman-teman tanya sebelum jadi pekerja sosial medis, saya kerja di mana? Saya kerja sebagai admin, teman-teman. Admin itu kan kayaknya, mohon maaf ya, sedikit rendahan gitu. Ibaratnya kayak kerja sambilan aja gitu ya. Input data gitu ya. Di sebuah startup namanya Jendela 360. Startup sewa apartemen. Kenapa saya kerja di sana? Karena pada saat itu saya harus menunggu masa-masa CPNS, pendaftaran CPNS. Saya nggak mungkin tidak bekerja. Sebelum saya keterima di Jendela 360 itu, ketika saya lulus, mohon maaf, sebelum saya lulus, saya sebetulnya sudah mendapatkan offering dari Astra. Astra pada saat itu ada namanya Yayasan YDBA, Yayasan Dharma Bakti Astra. Dia bekerja sama dengan kampus saya untuk meng-hire pekerja sosial yang akan menjadi CSR. Dan saat itu saya terpilih di antara 400 teman-teman saya yang lain, tapi saya penempatan di Kalimantan Timur sebagai CSR-nya Astra. Pada saat itu orang tua saya tidak setuju. Nah, saya sedikit bimbang dong gitu. Satu sisi saya tuh punya mimpi jadi Texas medis nih. Tapi memang tidak ada lowongan pekerja sosial medis saat itu. Akhirnya saya belok ke CSR. Saya ambil kesempatan di Astra, YDBA Astra. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan, dan orang tua saya lebih mendukung saya menjadi pekerja sosial medis di Jakarta aja atau di Jawa. Artinya saya nggak boleh keluar Jawa. Saya waktu itu frustasi. Saya udah dapat pekerjaan di Astra. Siapa sih yang berani nolak Astra gitu ya? Ngelihat gajinya aja kayaknya, aduh gitu kan. Tapi waktu itu saya harus mengikuti apa kata orang tua saya dan saya melepaskan kesempatan saya di Astra. Setelah saya melepaskan kesempatan saya di Astra, saya mendapatkan offering untuk mengikuti program selama 6 bulan di yayasan, mohon maaf, di Save the Children. Teman pasti udah biasa dengar ya, Save the Children. Hanya 6 bulan tapi teman-teman. Pada saat itu saya memang lulus sebelum teman-teman saya lulus. Jadi saya masih punya waktu yang cukup untuk bisa bekerja lebih dahulu. Jadi waktu itu saya bekerja dulu di Save the Children. Akhirnya uang dari Save the Children ini udah mau habis, teman-teman. Orang tua saya bilang, kalau uang habis harus balik ke Rembang. Nggak bisa di Bandung terus-terusan. Saya nggak mau balik ke Rembang, saya nggak mau kerja di Rembang gitu. Akhirnya saya daftar menjadi admin. Saya turunkan mimpi saya menjadi admin. Tapi apakah saya lupa mimpi saya yang dulu? Enggak. Saya tetap memiliki dan mengingat mimpi saya tersebut. Kemudian saya daftar jadi admin. Dan sebelum saya keterima admin, teman-teman bisa lihat di sini. Saya 50 kali lebih daftar di NGO, internasional dan
lokal, semuanya ditolak. Setiap pagi saya bangun jam 7, saya ngirim ke HRD, CV, motivation letter, segala macam. Saya cari job vacancy di Glints, di mana aja itu saya cari. Tidak ada yang nyantol gitu ya. Kemudian saya juga ditolak oleh kurang lebih 10 perusahaan yang saya daftar CSR-nya. Kalau teman-teman tahu ada United Tractor, kemudian saya daftar juga di perusahaan Paragon gitu ya, yang gede-gede lah gitu pada saat itu, mimpinya memang sangat-sangat gede banget gitu kan. Dan saya juga daftar di pekerjaan admin-admin itu, dan itu semuanya nggak ada yang keterima. Kemudian ketika kuliah sampai dengan sebelum saya bekerja, saya sudah mencoba 3 kali untuk membuat sebuah movement untuk pekerja sosial. Kalau teman-teman search di YouTube, search aja namanya Insosia. Di situ saya membuat YouTube bersama teman-teman saya untuk memperkenalkan apa itu pekerja sosial. Dan apakah itu semua berhasil? No. Semuanya gagal. Semuanya tidak sustain. Semuanya berhenti gitu ya. Tapi apakah saya dapat pembelajarannya? Tentu saya dapat pembelajarannya. Gitu. Kalau teman-teman suka sama Taylor Swift, karena saya suka sekali dengan Taylor Swift, do it fearless teman-teman. Jangan takut karena teman-teman masih muda. Coba segala hal. Kalau sekarang masih kuliah, coba berbagi kajian-kajian. Kalau teman-teman belum tahu, aku mau jadi beksos medis atau aku mau jadi beksos lansia, coba semuanya, semua kesempatan. Beksos disabil, beksos lansia, beksos HIV, AIDS, segala macam. Teman-teman harus coba itu semuanya. Supaya teman-teman tahu apa sih sebetulnya yang saya mau, apa sih yang sebetulnya cocok untuk saya. Kalaupun gagal nggak apa-apa. Teman-teman masih sangat muda. Bahkan misalkan teman-teman sudah umur 30, 40, saya rasa it's totally fine gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu, salah satu motivasi saya adalah CEO KFC itu menemukan KFC pada saat usianya 56 tahun. Which is sudah mau lansia ya gitu. Tapi dia bisa mendirikan KFC yang sebegitu besarnya sampai dengan sekarang. So why not? You have your time, kamu punya mimpi kamu masih punya waktu. Jadi go for it, do it fearless teman-teman kalau kata Taylor Swift. Kemudian tips ketiga atau hal ketiga yang perlu kamu ketahui sebelum kamu lulus menjadi seorang pekerja sosial adalah carilah siapa mentormu teman-teman. Ketika saya kuliah, saya sudah punya mentor, saya sudah punya relasi. Kenapa saya bisa keterima di Astra? Kenapa saya bisa keterima di Save the Children sebelum saya lulus? Sebetulnya ada pasti kekuatan orang dalam. Kadang-kadang orang dalam itu sebuah privilege, teman-teman. Kita nggak boleh salahkan juga ya. Kalau di NGO, to be honest, mereka menggunakan sistem yang namanya snowball. Jadi, siapa yang mereka kenal, siapa yang mereka sudah tahu potensinya, itu mereka akan jaring. Jadi teman-teman harus punya relasi sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman harus tahu nih mentornya siapa. Setelah apa? Setelah teman-teman tahu apa yang teman-teman mau. Misalkan menjadi beksos medis, cari dong siapa beksos medis yang paling terkenal se-Indonesia misalnya. Siapa beksos medis yang paling pinter se-Indonesia. Teman-teman mau jadi beksos HIV and AIDS, cari siapa beksosnya. Carinya di mana? Bisa cari di LinkedIn, bisa cari di Instagram, Facebook, and etc. Misalkan minta tolong ke Bu Tuti, minta tolong ke Bu Waode gitu. Siapa alumni-alumni kita yang memang sudah berhasil. And then you must learn from them. Belajar dari mereka. Bagaimana journey mereka. Bagaimana jatuh bangun mereka. Sampai mereka ada di posisi yang sekarang. Teman-teman pasti akan mendapatkan banyak hal. Dan di saat mentoring, teman-teman tidak perlu untuk punya mindset, oh, saya berjejaring sama dia supaya saya nanti waktu dulu saya dapat loker. No, nggak perlu kita punya mindset kayak gitu. Cukup mindset kita adalah learning, dan learning. Kita harus belajar, harus memperkaya diri kita, harus memperkaya otak kita, wawasan kita. Nanti pada akhirnya ketika kita sudah kaya knowledge-nya, siapapun itu yang kenal kita, pasti mereka mau merekrut kita. Di dalam proses mentoring ini, apa aja yang teman-teman dapatkan? Motivation. Teman-teman, semakin teman-teman ngomongin tentang Peksos, semakin teman-teman mendekatkan diri dengan orang-orang Peksos, teman-teman akan punya motivasi yang sangat baik untuk menjadi seorang pekerja sosial. And then advice.
teman-teman akan dapat saran-saran gini loh. Dulu gue gini, lo jangan kayak gitu. Dulu gue bisa sampai ini karena gue gagal kayak gini, 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 gini. Lo lewat jalan yang B aja. Karena gagalnya lebih sedikit, resikonya lebih sedikit. Teman-teman akan dapat advice. Teman-teman akan dapat direction. Lebih diarahkan. Coaching. Teman-teman akan dapat support. Ini yang paling penting sekali. Bahkan sampai dengan sekarang, saya masih punya mentor. Dari sejak saya dulu waktu kuliah sampai dengan sekarang, saya masih menjaga relasi saya dengan mentor-mentor saya itu. Ada mentor saya yang 3 tahun di atas saya, 1 tahun di atas saya, dan ada yang 5 tahun di atas saya. Yang sampai dengan sekarang saya masih jaga relasinya. And then saya punya goal tadi ya. Misalkan saya udah punya goal nih, saya coba cari tahu dari journey-nya mentor saya, kira-kira bisa nggak ya goalnya, achievable nggak ya? Gitu. Itu akan ada diskusi seperti itu bersama mentor kita. And then training, kita akan bisa mendapatkan soft skill baru, kita akan mendapatkan value baru, gitu, yang bisa memperkaya kita, dan pada akhirnya kita akan bisa sukses. Kita akan bisa sukses bersama. Sampai dengan sekarang, saya masih mengikuti program mentorship, teman-teman. Saya mengikuti program mentorship yang diadakan oleh Society for Transplant Social Worker. Alhamdulillah, saya bertemu dengan seorang supervisor dari Transplant Social Worker se-Amerika, which is dia kerja di teman-teman kalau tahu Michigan University itu punya program Master of Social Work nomor 1 di dunia, rankingnya nomor 1, dan mereka punya hospital khusus untuk pediatric transplant yang sangat baik se-Amerika. Dan saya bertemu dengan namanya Dars. Dars ini adalah supervisor dari seluruh transplant social worker di Michigan Health University Hospital tersebut. Dan saya dapat kesempatan untuk di-mentoring sama beliau. Gitu. Ketika saya di-mentoring beliau, saya semakin sadar bahwasannya banyak hal yang saya nggak tahu. Oke. Banyak keterampilan yang saya nggak punya. Oh, ternyata dunia itu luas banget ya. Oh, ternyata kayaknya aku mainnya cuma di sini-sini aja ya. And then I grow. Itu yang membuat saya bisa tumbuh. Karena saya punya mentor. Gitu. Jadi teman-teman ayo cari mentornya. Teman-teman bisa berjaring di mana? Di LinkedIn, di Instagram, segala macam. Reach out aja mereka. Saya yakin ketika kita membuka sebuah obrolan, gitu ya, kita mau mencoba untuk membuka sebuah obrolan, saya sangat yakin banyak orang baik di luar sana. Teman-teman akan bertemu sama banyak orang. Kalaupun ada 1-2 mentor yang misalkan teman-teman mau dekati tapi mereka tidak merespon gitu, it's okay. Masih banyak ribuan mentor yang lain. Coba aja semuanya. Saya yakin kok dari 10 pasti ada 1-2 yang akan bisa menjadi mentor teman-teman. Termasuk saya, gitu ya. Kemudian saya suka banget sama BTS nih teman-teman. Ada yang suka Korea di sini? Kalau Gen Z sering ngomongin, oh Fatma suka ya? Fatma sukanya sama siapa? Big Bang, not Oh Big BTS. Bang, oke Big Bang generasi nomor 1 ya, gitu. Sangat-sangat wow banget gitu. Bahkan dia jadi role modelnya BTS. Saya punya role model namanya BTS, which is dia ini adalah seorang K-pop idol. Kenapa saya menjadikan dia sebuah mentor? Karena saya tahu perjalanan dia, bagaimana dia struggle untuk bisa diterima sampai dunia internasional. Dan salah satu motivator saya, gitu, inspirator saya adalah RM, ketua dari BTS yang ini teman-teman. Dia bisa switch UNICEF, dia jadi UNESCO Ambassador, dia wah banyak banget deh gitu kan capaian-capaiannya dia yang kemudian menjadi semangat bagi saya bahwasannya oke, untuk bisa sampai di sebuah titik yang tinggi itu memang banyak banget rintangan dan journey-nya, tapi bukan berarti itu impossible, tapi possible selama kita punya niatan untuk berusaha dan mengusahakan hal tersebut gitu. Jadi saya berharap teman-teman nggak apa-apa loh punya role model K-pop, nge-share K-pop, why not gitu ya. Gen Z suka sama siapa, suka artis siapa, it's okay gitu. Selama teman-teman bisa belajar dari mereka, ada hal positif yang teman-teman bisa pelajari dari mereka, dan itu bisa menjadi semangat untuk teman-teman berkarya.
Nah, kemudian yang keempat adalah bangun portofolio. Siapa kamu? Teman-teman tahu personal branding? Ada yang mau share? Misalkan nanti ya, mungkin ya setelah ini ya. Teman-teman kalau tahu personal branding, intinya gimana sih cara kita membangun sebuah personal branding? Coba pikirin. Kalau seseorang menyebut Virolia, orang itu harus punya pikiran tentang apa? Itu adalah pertanyaannya. Misalkan saya ngomong tentang Padma nih. Apa yang harus ada di top of my mind? Apa yang harus ada di pikiran pertama saya tentang Padma? Oke, Padma orangnya disiplin, let's say seperti itu. Nah, itu namanya personal branding. Teman-teman harus punya personal branding dari sekarang, dari sejak kuliah. Gunakan semua sosial media teman-teman untuk melakukan social branding. Kenapa penting? Karena gak ada orang yang akan tahu kemampuan teman-teman kalau teman-teman tidak menunjukkannya. Tapi aku takut Kak, nanti diomongin sombong, nanti dikira apalah gitu. No. Ini adalah waktu untuk teman-teman menunjukkan kemampuan dan kapabilitas. Justru HRD sekarang mempersyaratkan untuk teman-teman bisa mencantumkan sosial media teman-teman. Supaya mereka tahu apa sih track record lo gitu kan. Selain LinkedIn ya. Nah, di sini adalah portofolio saya. Kapan kita membangun portofolio? Dari sekarang. Teman-teman semester 4 sekarang bangun portofolio. Teman-teman udah lulus sekarang bangun portofolio. Bagaimana saya membangun portofolio saya? Waktu saya kuliah, saya mengikuti Dewan Perwakilan Mahasiswa dua periode berturut-turut. Waktu di awal ketika saya semester 2, saya terpilih menjadi wakil sekretaris 1. Kemudian ketika saya tingkat 2, saya sudah menjadi sekretaris utama atau sekretaris 1 dari Dewan Perwakilan Mahasiswa STKS. Itu portofolio saya. Kemudian waktu itu Kementerian Sosial membuat sebuah program Desa Sejahtera Mandiri. Karena waktu itu saya terpikir, oh saya mau jadi CSR juga nih selain saya jadi Beksos Medis sebagai second opinion, second choice saya gitu. Kalau saya nggak jadi Beksos Medis, oke, jadi CSR itu kompetensi utamanya apa ya? Community development ternyata atau community organization. Oke, program yang bisa saya ikuti supaya saya dapat sertifikat saya itu ternyata pernah loh belajar kompetensi ke community development, community organization, dan saya pernah melakukan program itu. Saya join di program Desa Sejahtera Mandiri Kementerian Sosial menjadi fasilitatornya atau bahasanya Community Development Officer kalau sekarang. Kemudian saya menjadi sekretaris dari Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia di Dewan Pimpinan Pusat. Pada saat itu saya bertemu dengan banyak relasi-relasi saya dari berbagai perguruan tinggi. Kemudian, saya mau jadi Virolia yang dikenal bukan cuma aktif organisasi aja, tapi juga menang lomba. Akhirnya saya ikut lomba kaderisasi nasional dari seluruh perguruan tinggi kedinasan. Dan alhamdulillah saya juara 1 untuk kaderisasi putri ya pada saat itu. Jadi terpilih semacam putra-putri daerah gitulah teman-teman. Tapi ini kayak putra-putri mahasiswa kedinasan gitu. Dan waktu itu saya mewakili untuk putri kedinasannya, putri mahasiswa kedinasannya. Kemudian saya ingin punya personal branding. Virolia is very friendly, having so many friends, gitu kan. Itu teman-teman bisa lakukan semuanya di sosial media teman-teman. Bagaimana orang bisa memandang diri teman-teman. Dan itu sangat-sangat penting ya, yang harus kita miliki. Di sini ada kegiatan OPTK atau Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Waktu itu saya jadi steering komitenya, yang mana ini sebuah event olahraga yang sangat besar. Dan saya menjadi steering komitenya, tentu sudah terbayang ya job desk saya apa saja gitu. Orang-orang pasti jadi terbayang, oh kemampuan Viro itu sudah ada di level ini gitu. Kemudian saya ada bakti PTK, oke, apa nih yang mau saya tampilkan dari saya? Oh, public speaking-nya ternyata bagus. Dan sampai dengan saya bekerja, saya terus membangun portofolio saya ini. Terakhir, saya menginisiasi menjadi salah satu inisiator untuk mengadakan Transplant Festival, atau kalau dalam bahasa Beksos ini adalah salah satu intervention of community development. Jadi pada saat saya dimentoring oleh Dars yang tadi saya ceritakan, dia supervisor transplant social worker dari Michigan University, dia sangat amazed banget ketika seorang clinical social worker atau seorang medical social worker tetap berkiprah pada
cakupan meso dan makro. Oke lah kalau meso support group itu sangat-sangat dekat sekali dengan intervensi mikro. Tapi kalau sampai dengan ke social campaign, kemudian community development program gitu kan, itu buat mereka adalah sesuatu hal yang sangat sangat bagus sekali gitu ya. Dan waktu itu saya inisiasi hal ini untuk diadakan supaya kita bisa mengedukasi masyarakat smoothly terkait dengan transplantasi itu apa di Indonesia. Dan acaranya alhamdulillah dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi ya. Kemudian di sini juga ada direktur saya, direktur RSCM, ada ketua tim saya. Dan waktu itu saya juga bersama dengan tim mengadakan sebuah support group, pengembangan support group yang mana langsung dibuka oleh direktur RSCM pada saat itu. Artinya apa teman-teman? Di sini kalau saya sharing seperti ini, mungkin ada sekali beberapa orang yang akan berpikir, Kak Viro sombong banget ya sharing kayak gini. Tapi akan selalu ada orang yang berpikir, oke, saya harus bisa membangun portofolio saya yang baik. Karena one day, ketika saya sudah membangun portofolio ini, orang bisa reach out saya kapan aja. Mungkin saya kenal Bu Tuti, mungkin saya kenal Bu Ode, atau mungkin saya kenal Kak Fatma gitu. Bisa jadi kenalnya bukan karena sesuatu, bukan karena studi ilmiah, bukan karena di forum-forum ilmiah. Bisa jadi mereka tahu saya dari Instagram. Bisa jadi mereka tahu saya dari LinkedIn. Bisa jadi mereka tahu saya dari teman-teman yang lain. Jadi teruslah teman-teman bangun portofolio ini. Supaya apa nih? Kita ngomong di slide selanjutnya. Supaya CV teman-teman penuh. Ini kalau misalkan saya diminta tipsnya untuk membuat sebuah CV seperti apa, gitu ya. Teman-teman bisa follow Instagramnya. Saya membuat CV seperti ini, itu atas rekomendasi dari 2 influencer ini. Beliau-beliau adalah HRD. Silahkan kepoin dan silahkan follow. Eza Hazami dan Vina Mulyana, mereka saling sharing, sering banget sharing terkait bagaimana cara membuat CV yang baik, bagaimana cara menjawab pertanyaan interview, bagaimana cara kita personal branding, bagaimana cara kita bisa di akhir interview itu apa yang harus kita tanyakan gitu. In detail mereka membahas semuanya. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwasannya saya kaget, tapi saya sangat senang karena dulu saya nggak dapat ini dari tempat sekolah saya, teman-teman. Jadi teman-teman harus berbangga hati, harus bersyukur Bu Tuti, Bu Ode memiliki inovasi seperti ini sehingga mempersiapkan teman-teman untuk bisa bekerja jadi lebih baik dan nggak clueless gitu ketika teman-teman sudah lulus gitu. Karena ini sangat penting sekali. Gitu ya teman-teman ya. Bentuk CV-nya seperti apa? Ada format ATS namanya teman-teman. Saya nggak akan jelasin detailnya, tapi kurang lebihnya seperti ini. Clean CV namanya. Kalau misalkan teman-teman mau daftar S2, mau daftar NGO, biasanya mintanya CV yang seperti ini. Yang secara detail, biasanya mintanya menggunakan bahasa Inggris terkait dengan pengalaman-pengalaman teman-teman gitu. Nah, di sini ada achievement dan juga project-project yang teman-teman bisa ceritakan lebih lengkapnya. Ini saya cuma ambil detailnya aja, reviewnya aja ya. Secara sekilas aja yang saya ambil. Tapi nanti teman-teman bisa follow dua influencer ini yang saya yakin kalau teman-teman lihat reelsnya, saya yakin deh teman-teman bisa menyusun CV yang sangat baik. Oke? Nah, kalau ngomongin pekerja sosial medis ada di mana aja? Ada di ini teman-teman, ada di 25 rumah sakit di Indonesia. Dan kesempatannya sangat luas sekali. Kalau mau kepoin di Instagram @aksmi.official. Dan jangan lupa teman-teman kalau lulus menjadi pekerja sosial, teman-teman akan tergabung di Independen Pekerja Sosial Profesional atau Asosiasi Pekerja Sosial se-Indonesia. Jangan lupa di follow Instagramnya. Follow-nya jangan Loli dan Fadil aja ya teman-teman ya. Jangan follow yang lagi viral aja. Mari kita viralkan profesi kita sendiri ya teman-teman. Oke. Ini gambaran singkatnya. Nah, kalau mau berpraktek di pekerja sosial gitu, saya bisa kerja di mana aja sih Kak? Banyak banget spektrumnya. Ini baru berapa yang saya sebutin, sebetulnya ada lebih dari ini. Let's say di medis itu ada transplantasi.
ada geriatri untuk lansia medis, kemudian ada onkologi, ada opcin, jadi yang mendampingi persalinan dan segala macam itu ada pekerja sosialnya. Kemudian ada yang di IGD untuk intervensi krisis, misalkan ada perdagangan orang yang masuk ke rumah sakit, kekerasan rumah tangga yang masuk ke rumah sakit itu didampingi oleh pekerja sosial. Kemudian misalkan ada juga paliatif, pekerja sosial paliatif, pekerja sosial rehabilitasi medik, dan seterusnya. Kemudian di anak ini ada turunannya, anak berhadapan dengan hukum, ABH, ya, anak korban kekerasan, terus kemudian anak terlantar, dan seterusnya. Lansia juga ada. Disabilitas ada banyak banget jenis-jenis disabilitas. Kemiskinan ini misalkan teman-teman jadi pendamping program apa dari Kementerian Sosial, sekarang juga Kementerian Desa, itu juga sudah membutuhkan seorang pekerja sosial untuk melakukan community development-nya. Jadi teman-teman juga bisa nih mendalami keilmuan kemiskinan, bisa menjadi CSR, ya, corporate social responsibility, bisa juga di KAT atau komunitas adat terpencil, bisa di bencana, bisa di adiksi nafsa, atau bisa di koreksional, misalkan teman-teman pengen kerjanya di lapas, pengen ketemu sama polisi gitu ya misalkan. Nah itu bisa juga teman-teman bekerja di koreksional ini. Dan subspesialisasi dari pekerja sosial itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi teman-teman harus mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Jangan terlalu kolot gitu. Oh, karena dikasihnya materinya di kampus cuma ini aja, and then teman-teman ya udah sampai di situ aja. No, teman-teman harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang lagi orang-orang ngomongin SDGs. Cari tahu SDGs. Apa ya korelasinya sama pekerja sosial? Pekerja sosial bisa kerja di mana ya? Di NGO apa ya? Jadi coba cari tahu. Sekarang lagi ngomongin green economy, green job. Coba teman-teman cari tahu. Kerja sosial bisa kerja di situ nggak ya? Oh, ternyata bisa. Community development kita, kompetensi kita bisa ternyata nyambung di sana gitu. Jadi eksplorasi sebanyak. Oh, ternyata jadi HRD pun itu bisa ya Pexels gitu. Nah, jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang teman-teman bisa pilih. Silahkan dipilih, silahkan dicari sebanyak-banyaknya, baru tentukan pilihan teman-teman. Bikin skala prioritas, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Kalau 1 belum bisa, apakah 2 dan 3 bisa, dan seterusnya, itu teman-teman harus bisa pikirkan secara matang. Setelah menentukan pilihan, apa yang harus kita lakukan, Kak? Be responsible with your choice. Artinya apa? Setiap memilih, setelah kita selesai memilih, kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Kalau misalkan kita bertanya-tanya, apakah pilihan saya sudah yang terbaik ya? Menurut saya selamanya pertanyaan itu nggak akan ada jawabannya, teman-teman. There is no one, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan validasi apakah pilihan kita itu benar atau tidak, kecuali diri kita sendiri. Jadi setelah kalian memutuskan sesuatu hal, yakini bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Setelah teman-teman yakini, tanggung jawab terhadap keputusan itu. Saya yakin ketika teman-teman udah responsibel, dan teman-teman sudah meyakini bahwa itu adalah keputusan yang terbaik, teman-teman akan melakukan sebuah pekerjaan itu secara enjoy. Dan saya kalau boleh diberikan testimoni, diberikan kesempatan untuk melakukan testimoni tentang pekerjaan saya sebagai pekerja sosial transplantasi, I do enjoy a lot. Saya sangat-sangat enjoy sekali dengan pekerjaan ini. Ketika kita enjoy, teman-teman, kita bisa eksplorasi banyak hal. Muaranya di mana? Kenapa saya bisa enjoy? Karena tadi di awal saya udah tahu ini adalah dream job saya. Ini adalah mimpi saya yang saya kejar begitu kerasnya sampai saya ada di tahap ini. Ketika saya burn out, ketika saya lelah, ketika saya capek, saya ingat lagi reason why. Kenapa saya mulai ini? The why you started. Kenapa saya memulai ini semua? Dan kemudian saya bisa kembali on track lagi, saya bisa menjadi Pexels yang saya inginkan, saya bisa berkontribusi lebih, saya bisa melakukan banyak inovasi. Ketika teman-teman gak punya mimpi, gak tahu apa yang dicapai, and then kerja ala kadarnya, sedapatnya, saya yakin teman-teman gak akan bisa melakukan banyak hal yang teman-teman ingin lakukan. And end up with teman-teman hanya melakukan rutinitas, teman-teman hanya melakukan hal yang itu-itu aja. Teman-teman hanya melakukan intervensi Pexels yang itu aja. Teman-teman nggak mencoba eksplorasi banyak hal, teman-teman nggak mencoba jejaring dengan banyak hal, dengan yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Teman-teman nggak berinovasi, karena apa? Karena ya, this is not your choice. Teman-teman merasa tidak berdaya, dan itu bukan pilihan yang teman-teman mau.
Makanya, be responsible with your choice. Sebelum itu, teman-teman harus menentukan pilihan teman-teman sendiri. Sebelum menentukan pilihan teman-teman sendiri, pikirin dulu dream-nya apa. Semoga melalui pertemuan ini teman-teman bisa memiliki dan memikirkan dream job teman-teman apa dan how to achieve it. And then when you have your choice, ketika kamu sudah decided choice teman-teman, pilihan teman-teman, be responsible ya, yang tanggung jawab dan enjoy terhadap apapun pekerjaan teman-teman. Saya yakin ketika teman-teman bisa melakukan yang terbaik sebagai seorang pekerja sosial, profesi pekerja sosial ini dengan sendirinya juga akan dikenal oleh banyak orang, dengan sendirinya akan berkontribusi lebih. Jadi be the representative of our profession. Gitu. Bagaimana dokter, bagaimana nurse, bagaimana bidan memandang seorang pekerja sosial, itu bukan dari siapa-siapa, bukan dari Kementerian Sosial, tapi dari saya, dari Padma, dari teman-teman semuanya. Apa yang teman-teman lakukan itu disoroti oleh semua profesi, dilihat oleh semua profesi. Jadi teman-teman harus menjadi seorang representatif dari profesi yang sangat baik, yang sangat capable, yang sangat profesional untuk melakukan intervensi-intervensi pekerja sosial. Ya. And then I will menutup sesinya dengan quote ini. Do it scare, lakukan itu walaupun teman-teman takut. Do it frustrated, lakukan itu walaupun teman-teman frustasi. Do it unmotivated, ketika teman-teman gak punya motivasi, tetap lakuin. Do it anyway. Lakukan apapun kondisinya, kejarlah mimpi teman-teman, tentukan dulu goals-nya, dan saya yakin setelah itu pasti ada jalan-jalan Allah, ada kuasa-kuasa Allah yang akan membantu teman-teman. Kalau bahasa generasi Z, semesta bekerja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga dapat memberikan manfaat yang sedikit ini. Dan saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas banget, menarik Kak Viro dari paparannya. Jelas ya teman-teman semuanya. Selanjutnya bisa ada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan dengan Kak Viro, dipersilakan. Boleh raise hand, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Ada yang ingin bertanya? Kalau gitu saya dulu deh Kak Viro. Saya mau tanya. Boleh, Oke. silakan. Misalkan, apakah terdapat peluang karir pekerja sosial selain mengikuti CPNS? Soalnya yang kita tahu juga kan kalau ikut CPNS persaingannya juga ketat banget, kuat banget gitu. Jadi gimana Kak Viro? Mungkin ada teman-temannya juga yang mau magang di RS Cipta Mangunkusumo gitu Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Padma. Sangat menarik banget ya, gitu. Bagaimana sih cara kita selain CPNS gitu ya. Jadi sebetulnya di rumah sakit itu ada 3 pengelompokan SDM. Yang pertama adalah CPNS, kemudian yang kedua adalah P3K, kemudian yang terakhir adalah PKWT. Jadi pegawai kontrak waktu tertentu atau terbatas. Pokoknya PKWT aja ya. Ini pegawai kontrak. Nah, kalau PKWT itu biasanya rumah sakit yang meng-hire sendiri. Jadi nggak lewat PKN. Di-uploadnya di mana, Kak? Di websitenya rumah sakit. Gitu. Pada saat itu pekerja sosial di RSM ini ada pekerja sosial yang CPNS, ada pekerja sosial yang P3K, ada pekerja sosial yang PKWT juga. Gitu. Jadi karena kebutuhan, akhirnya RSM membukalah lowongan pekerjaan itu, di-upload di Instagram mereka, di website mereka, kemudian ya dibuka sesi wawancaranya yang dilakukan oleh tim RSM-nya itu. Terus kalau misalkan di rumah sakit, apakah bisa magang? Bisa. Tapi memang rumah sakit itu jauh lebih strict ya, terkait dengan peraturan-peraturan. Nah, kalau misalkan mau magang di rumah sakit, RSCM, apakah bisa? Bisa. Kita sangat terbuka sekali untuk proses magang tersebut. Namun, harus ada MOU antara UMJ dengan RSCM. MOU ini prosesnya berapa lama? Bisa 3 bulan sampai 6 bulan.
gitu. Jadi nanti dari pihak manajemen yang akan menghubungi dari RSCM untuk proses MOU-nya seperti apa, diklat ya. Biasanya MOU ini bersifat 5 tahun. Jadi setelah MOU itu selama 5 tahun boleh praktikum di RSCM gitu. Namun saya berpesan sudah ada banyak universitas yang mengajukan di RSCM sebetulnya. Cuman mereka seringnya terlalu mepet sama waktu praktikumnya gitu. Jadi kalau misalkan bisa untuk praktikum tahun depan misalkan MOU-nya dari sekarang. Gitu. Jadi karena balik lagi tentu kan diklat itu punya banyak sekali ya ajuan-ajuan untuk praktikum dari profesi-profesi yang lainnya juga gitu. Jadi supaya punya waktu yang cukup, MOU-nya bisa dari jauh-jauh hari gitu, tidak terlalu mepet dengan waktu praktikumnya. Kemudian yang kedua, betul tadi yang disampaikan Bu Ode, bahwasanya kalau di rumah sakit itu memang ada biaya yang dibebankan. Nah, untuk besaran biaya sendiri itu nanti akan dibicarakan ketika MOU. Di RSCM sendiri belum pernah ada universitas yang melakukan MOU dengan RSCM untuk yang KESOS dan PEKSOS. Yang sudah pernah penjajakan siapa aja? UIN sudah pernah penjajakan ke sini, kemudian STKS Bandung atau Politika sudah pernah penjajakan, Binawan juga sudah pernah penjajakan. Memang ada persyaratan bahwasannya untuk akreditasi dari universitasnya harus baik, kemudian akreditasi untuk jurusannya juga harus baik. Gitu. Untuk selebihnya itu terkait dengan hal-hal teknis sih, seperti biasa ketika kita MOU saja gitu, itu yang diperlukan gitu. Jadi kita sangat terbuka sekali kalau misalkan teman-teman mau berpraktikum di sini gitu ya. Mungkin kalau di rumah sakit yang lain, misalkan kayak di RSJ waktu itu kalau saya boleh sharing di RSJ Soeharto Herjan di Grogol itu Binawan sudah bisa masuk ke sana gitu. Terus kemudian di Marzuki Mahdi itu juga sudah ada yang praktikum di sana. Artinya memang setiap rumah sakit itu memiliki peraturannya masing-masing dan RSCM termasuk yang sangat strict sekali. Jadi memang kalau berkeinginan untuk praktikum di kami gitu, saya pribadi juga akan sangat membantu gitu. Cuman memang prosesnya akan lebih panjang daripada rumah sakit yang lain. Gitu. Kalau di Jakarta, possibility-nya bisa di RSCM, bisa Rumah Sakit Darmais. Rumah Sakit Darmais juga ada alumni kita. Beliau juga masuk di Asosiasi Pekerja Sosial Medis, artinya kita bisa bantu. Kemudian di Rumah Sakit Fatmawati, di Soeharto Herjan, kemudian di RSKO, terus kemudian kalau di Jakarta itu di mana lagi ya? Oh, sama di Marzuki Mahdi aja gitu. Oh, Karolus juga sudah ada sekarang. Kemarin baru aja di hire di tahun 2024 pertengahan kalau saya nggak salah gitu. Beliaunya lulusan dari UI untuk yang menjadi Texas saat ini gitu. Oke, berarti kalau misalkan untuk fresh graduate mungkin harus rajin-rajin buka website rumah sakit atau lowongan kerja pekerja sosial lainnya ya. Betul, kalau mau bisa follow di @apsmi.official, jadi Asosiasi Pekerja Sosial Medis. Kita memang sudah berkomitmen untuk mencoba merangkum semua job vacancy pekerja sosial medis yang ada untuk kita bisa share ulang, post ulang di Instagram kita untuk memudahkan calon peksos medis untuk bisa mencari lowongan pekerjaan gitu teman-teman. Kayak misalkan kemarin lowongan di Karolus kita share, kemudian lowongan di Dinas Kesehatan di salah satu provinsi di Jawa Barat kita juga share gitu ya. Yes, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berkontribusi lah untuk lebih banyak pekerja sosial medis di Indonesia. Teman-teman, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan dengan Kak Viro? Aku Kak mau tanya. Boleh, Kinan. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kinan, saya fresh graduate tahun 2024 yang mana baru 2 bulan yang lalu gitu ya Kak ya baru lulus. Nah, Kakak kan tadi sempat singgung ya Kak kalau misalkan Kakak tuh sempat kerja di bidang yang lain, admin gitu kan. Itu tuh sebenarnya relate dengan kondisi saya saat ini ya Kak. Karena ya mungkin kondisi dan tuntutan dan lain-lain yang mengharuskan kita harus segera kerja gitu kan. Di sisi lain memang kita menginginkan sesuai dengan bidang kita yaitu sosial. Nah, tapi saya pengen tahu gitu Kak, gimana sih cara Kakak buat balik lagi ke ranah yang Kakak pengenin gitu.
kan sebelumnya admin tuh tiba-tiba bisa ke ranah pekerja sosial lagi gitu. Itu gimana sih Kak caranya? Karena saya sebelumnya pun sudah ngelamar-lamar kan di pekerjaan sosial gitu. Cuman ya balik lagi sesuai tadi yang Kakak omongin ya. Karena culture kerja-kerja di NGO gitu biasanya yang narik pertama emang orang-orangnya udah kenal. Kedua ya dia narik recruiter yang emang sesuai kebutuhan gitu. Jadi ya nggak ada jadwal pasti kapan ada rekrutnya gitu kan. Jadi itu sih agak dilemanya. Terus selain itu di Instagram pun dari medsos nggak begitu aktif ya. Tapi untuk pekerja sosial dari medis ini saya kan memang tidak begitu mengetahui secara jauh ya Kak. Karena dulu sempat meneliti dan sempat tertarik juga mau bahas itu di penelitian skripsi tapi nggak begitu lanjut karena emang prospeknya kesempatannya itu agak susah ya begitu kayak tadi Kakak singgung karena kayak banyak aturan-aturannya lah gitu kan. Jadi saya mengambil yang lain gitu. Tapi untuk secara umum kalau misalkan saya mau balik lagi nih misalkan nyari kerja yang emang sesuai dengan bidang saya yaitu kerja sosial yang kayak Kakak lakuin sekarang. Itu tuh gimana sih Kak yang bisa saya lakuin selain saya kayak ngembangin skill branding kayak personal branding itu apa sih Kak yang bisa saya lakuin gitu hal-halnya biar saya bisa balik lagi gitu. Itu sih Kak kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Kinanti. Aku boleh langsung jawab, Fatma? Boleh, silakan Kak Firly. Oke, terima kasih banyak Kinanti atas pertanyaannya. Dari nada suaranya sepertinya excited sekali ya. Eh, saya relate banget sih sama apa yang Kinanti rasakan saat ini. Saya betul-betul bisa memahami kondisi Kinanti karena pada saat itu pun juga sama karena banyak tuntutan. Ya namanya kita apa ya, butuh uang ya. Daripada kita diminta balik gitu kan ke keluarga dan seterusnya, kita pasti punya personal reason masing-masing yang membuat kita akhirnya bekerja di luar dari prodi atau nggak linear di pekerjaan sosial ini. Dan itu sangat tidak masalah sekali nanti. Waktu itu apa yang membuat saya bisa kembali lagi sebetulnya yang paling utama adalah keyakinan bahwasannya kita itu tetap bisa mencapai mimpi kita. Kalau nanti udah punya mimpi, udah punya apa yang mau dituju, misalkan bukan Peksos medis misalkan, Peksos CSR atau anything itu nggak apa-apa, harus tetap diyakini mimpi itu. Kalau di kosan atau di tempat tidur, tetap ditempel aja mimpi itu. Walaupun nggak tahu kapan akan tercapai, tapi harus yakin kalau mimpi itu one day akan tercapai. Gitu. Karena keyakinan yang ada di unconscious mind kita, di alam bawah sadar kita itu secara nggak langsung akan menjadi direction, akan mengarahkan kita kemana kita harus melangkah, kemana kita harus mencari informasi. Misalkan waktu itu atau sekarang Kinanti sebetulnya pengen jadi CSR, let's say. Kan bukan CPNS ya, di luar dari CPNS. Kinanti pengen jadi CSR gitu. Walaupun Kinanti sekarang jadi admin. Nanti pasti akan tetap nyari tahu tuh CSR itu kompetensinya apa ya? Pengalaman apa ya yang saya harus punya ya di CSR ini? Sertifikasi apa yang saya harus punya di CSR ini? Dari yang sudah-sudah, saya gunakan gaji saya sebagai admin untuk saya mendapatkan kompetensi di bidang yang saya mau. Pada saat itu saya sisihkan gaji saya untuk saya belajar public speaking. Saya les public speaking. Saya sisihkan gaji saya untuk saya belajar bahasa Inggris. Artinya apa? Walaupun saat ini mungkin mimpi saya nggak tercapai. Saya nggak tahu juga ke depannya akan seperti apa. Tapi dengan apa yang masih bisa saya kontrol, saya maksimalkan. Gaji saya tetap saya gunakan untuk self-development. Ini juga salah satu hal yang saya syukuri bahwasannya teman-teman harus pandai-pandai memang ya untuk menyisihkan uang untuk program-program atau melakukan hal-hal yang teman-teman akan menambah soft skill teman-teman. Bahasa saya kalau di dalam financial planning itu adalah self development program. Jadi saya harus punya soft skill yang saya naikkan gitu, yang harus saya upgrade setiap tahun, yang mana itu uangnya dari saya menyisihkan dari gaji-gaji saya ketika saya menjadi aplikasi. Terus pada saat itu di case saya sebetulnya saya itu sudah mendaftar CPNS gitu. Tapi CPNS itu kan waktu corona lama banget ya pengumumannya.
itu sangat-sangat nggak pasti banget buat saya. Sedangkan saya harus menghidupi diri saya sendiri. Saya udah nggak dikasih uang saku oleh orang tua saya. Jadi saya memilih untuk menjadi admin. Gaji pertama saya waktu menjadi admin itu 3 juta nanti. Saya kerja di Jakarta dengan gaji 3 juta. Coba dibayangkan. Sesusah apa waktu itu hidup saya. Gitu. Hanya karena saya memiliki ambisi dan saya memiliki mimpi untuk kerja di Jakarta dan saya nggak mau membebankan orang tua. Dari gaji saya yang sangat terbatas 3 juta itu, saya coba untuk plot-plotkan ke dalam beberapa hal, dan saya tetap menjaga mimpi saya terkait dengan pekerja sosial medis. Saya tetap belajar, saya baca lagi materi-materi saya di sekolah gitu ya, terkait dengan pekerja sosial medis itu apa. Saya baca-baca buku terkait dengan pekerja sosial medis, misalkan saya pengen belajar tentang briefing. Kak Fatma, saya boleh dibantu untuk yang bocor? Kak Alisha Azahra ya. Kak Alisha, boleh dibantu mute Kak Alisha? Oke, saya lanjut ya. Oke, selagi Kak Fatma membantu kita untuk yang bocor, saya lanjutkan. Pada saat itu saya tetap menjaga mimpi saya itu Kinanti ya untuk bisa saya wujudkan. Misalkan Kinanti clueless gitu ya, gimana ya gitu, kompetensi apa yang bisa saya tingkatkan, searching aja di internet, kompetensi untuk menjadi apa, Kinanti pengennya jadi apa, itu kompetensi yang harus Kinanti naikkan, yang harus Kinanti kejar gitu ya, soft skill-nya gitu. Terus misalkan Kinanti bingung harus cari NGO di mana gitu, kebanyakan snowball Kak gitu. Saya udah share di chat, kolom chat itu ada namanya platform namanya DevJobs Indo. Waktu itu saya menggunakan platform itu untuk daftar-daftar NGO baik itu lokal ataupun juga internasional. Nah, memang NGO itu grade-nya sangat atau kualifikasinya sangat tinggi sekali Kinanti. Bagaimana kita harus memiliki portofolio yang sangat baik. Kalau nanti sudah lulus gitu, coba ikut kegiatan-kegiatan volunteering, misalkan volunteering mengajar, Indo mengajar, kegiatan apapun gitu ya yang berbau sosial, yang mana itu bisa ketika di CV itu nanti bisa tuliskan, oh saya punya keterampilan communication and relation dari pengalaman saya menjadi volunteer di bidang public relation misalkan. Oh saya bisa punya pengalaman apa dan itu related ke kompetensi apa gitu. Jadi itu yang harus Kinanti cari. Nah pada saat itu kalau boleh dibilang saya di Jendela 360 itu saya 1 bulan menjadi admin, kemudian saya langsung ditawarkan posisi namanya business development. Di business development itu saya diminta untuk mengembangkan atau mengatasi sebuah masalah isu yang ada di startup itu gitu. Dan itu cukup menyita waktu saya. Padahal dari awal tujuan saya menjadi admin adalah hanya untuk mengisi kekosongan untuk saya bisa daftar CPNS di Kementerian Kesehatan gitu. Tapi karena saya suka gitu ya, saya suka critical thinking, saya suka analis strategis gitu ya. Jadi itu sangat membuat saya tertantang, adrenalin saya tertantang. Kemudian setelah itu saya mendapatkan promosi lagi menjadi Tenant Relationship Officer. Dan bulan ketiga saya sudah mendapatkan promosi menjadi senior Tenant Relationship Officer. Jadi gaji saya awal 3 juta, dalam 3 bulan itu sudah sangat berbeda sekali. Dan yang namanya kita kerja di startup gitu, itu sangat berbeda dengan kerja di pemerintahan. Sangat terbuka, di saat itu sangat terbuka terhadap ide, inovasi, critical thinking, semuanya itu dinilai. Jadi kalau kamu punya ide, gaji kamu naik. Kamu punya ide, gaji kamu naik. Pada saat itu saya bimbang. Bimbang karena saya sudah mendapatkan gaji yang saya mau. Sedangkan saya keterima CPNS. Yang mana gaji CPNS dengan gaji saya waktu di startup itu sangat beda jauh. Tapi balik lagi, questioning your why. Tujuan kamu apa? Why kamu apa? Kenapa kamu mulai ini semua? Ternyata why saya ya saya mau jadi pekerja medis gitu. Seberapapun menggiurkan ini posisi, one day saya akan mendapatkan hal yang serupa ketika saya menemui pekerja sosial medis. Jadi cerita panjangnya seperti itu Kinanti. Kalau boleh dirangkum intinya ada 2. Yang pertama adalah keyakinan kamu, your unconscious mind, alam bawah sadar kamu harus meyakini mimpi-mimpi kamu. Yang kedua adalah portofolio kamu harus penting gitu ya, harus bagus gitu, harus lengkap gitu.
Kalau udah lulus, cari kegiatan volunteering, cari program-program apapun deh gitu. Ya udah deh di program itu kamu cuma jadi fasilitator nggak apa-apa deh, nggak dibayar nggak apa-apa deh. Yang penting kamu punya eksperimen yang bisa kamu tuliskan di sini. Karena mau kayak gimana pun, CV itu penting, relasi itu juga penting. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa masa bodoh terkait hal itu atau kayak menghujat orang. Oh, kok kamu masuk NGO karena kamu apa namanya punya orang dalam sih gitu. Ya kita harus punya orang dalam juga dong biar kita bisa masuk NGO gitu. Jadi prinsipnya harus dirubah, mindsetnya juga harus dirubah. Semoga bisa menjawab ya Kinanti. Oke Kak, tapi boleh nanya satu lagi nggak Kak? Boleh. Maksudnya Ini secara seperti sesi konseling ya. harus menunggu yang akan bertanya gitu ya Kak. Gimana? Nggak apa-apa Kinanti, silahkan. Secara maksudnya basic-basic keterampilan yang bisa dipelajarin gitu Kak. Kan tadi Kakak udah bilang bahasa Inggris lah, public speaking lah. Selain itu apalagi sih Kak kalau misalkan yang mendukung secara general untuk Pexos itu keterampilan apa aja yang bisa ditingkatin gitu Kak? Yang Kinanti mau dibutuhin jadi lah. Pexos apa? Dari awal sebenarnya ngincernya anak. Kalau nggak anak CSR sih Kak. Gitu. Oke. Kalau mau jadi Pexos anak, berarti harus punya keterampilan konseling yang baik dong. Harus punya keterampilan komunikasi yang baik dong. Harus punya keterampilan apa lagi nih? Ngomong sama anak, parenting ya. Ilmu-ilmu terkait parenting harus ada dong. Kemudian kalau ngebahas anak, tentang keluarga ya, pasti ada konflik keluarga. Harus punya keterampilan family, terapi, family meeting yang baik dong. Itu semua bisa didapat dari mana? Konseling. Sekarang banyak banget lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan konseling. Nanti bisa dapat sertifikat konseling. Misalkan kayak LPT UI, psikologi UI, mereka biasanya mengadakan tuh pelatihan-pelatihan konseling. Kemudian mau bicara tentang komunikasi, bisa cari tahu gimana. Banyak banget public speaking, komunikasi itu banyak banget pelatihan-pelatihannya. Cari aja di hashtag apa gitu ya, komunikasi pelatihan komunikasi di internet atau enggak cari di Google pelatihan BNSP tersertifikasi BNSP komunikasi terkait dengan komunikasi misalkan. Atau misalkan apa namanya, Kinanti tahu itu ada platform Google juga ngadain beberapa pelatihan-pelatihan, terus platform kalau student akademia itu juga dia mengadakan pelatihan yang punyanya siapa namanya Ruang Guru, itu dia juga ngadain pelatihan-pelatihan berbayar. Memang berbayar tapi bisa meningkatkan portofolio kamu. Terus kalau misalkan ngebahas parenting, kamu bisa banyak baca. Kamu bisa share di Instagram, kamu baca buku apa, kamu tulis di situ tentang parenting. Kamu apa insight yang kamu dapat, kamu tulis di situ, kamu share, itu udah bentuk portofolio. Kamu bikin highlight di sosial media kamu. Atau kamu juga bisa sharing di LinkedIn kamu tulis di situ. Saya habis baca buku terkait dengan Montessori parenting. Montessori, apa ya bahasanya gitu. Buku apa, review kamu kayak gimana. Gak bisa nulis review juga, bisa kamu belajar copywriting. Ada pelatihan yang gratis, ada pelatihan yang berbayar. Semua bisa dicari tahu di mana Kak? Di Google. So easy ya. Jadi nanti pasti bisa. Kemudian kalau mau jadi CSR, tadi yang saya bilang, CSR itu ada pelatihannya, biasanya tuh mereka harus tahu SDGs. Itu ada pelatihannya. ESG. Nanti kamu cari tahu ESG itu apa. Itu ada pelatihannya. Kemudian proper itu penilaian gitu. Jadi mendokumentasikan kinerja CSR. Kamu cari tahu nanti proper itu apa. Siapa yang mengadakan pelatihan itu. Kalau mau bisa cari Instagram ini ya. Ini foundernya adalah adik tingkat saya. Dia mengembangkan terkait dengan Pexos CSR. Teman-teman bisa cari banyak informasinya di sana. Itu Kinanti. Semoga bisa menjawab. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kinanti.
Oke, ada apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Karena waktunya juga udah lewat ya Kak ya. Udah setengah 12 kurang. Nggak apa-apa Ada, kalau misalkan masih ada satu ya, pertanyaan lagi apakah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi? dari teman-teman. Atau mungkin ada yang mau sharing pengalamannya kakak-kakak alumni? Ada siapa aja ya? Sini coba. Hmm. Vinta, benar, Vinta bisa nyala ya. Kebetulan Vinta ini teman angkatan aku juga Kak. Dia pekerja sosial juga, medis. Oh, di Fatmawati ya kalau nggak salah ya. Iya, betul di Fatmawati. Mungkin lagi sambil kerja jadi nggak bisa ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah kita cukupkan, Kak Viro. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, saya tutup kegiatan sharing ini. Sebelumnya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Viro bisa bermanfaat, menambahkan pengetahuan dan skill kita dalam menempuh dunia karir pekerja sosial ya, terutama. Lalu terima kasih juga Ibu Aca atas sambutannya pertama dan mendampingi kegiatan sharing session pertama ini. Lalu ada Bu Tuti juga mengikuti, mendampingi, dan terima kasih juga kepada kakak kakak dan adik-adik mahasiswa dan alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ yang telah mengikuti hadir di sharing session pertama ini. Sebelum saya tutup, boleh kita buka on kamera dulu, kita foto bersama. Oke, dari yang slide pertama dulu kali ya. Satu, dua, terus. Satu, dua, tiga. Nah, yang di slide kedua, ada yang nyala on kamera. Oke, terima kasih. Saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih Kak Viro atas kesediaan waktunya ya Kak untuk bisa sharing dan berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih juga untuk Fatma yang sudah menjadi moderator diskusi kita pada siang hari ini, jadi lebih menarik diskusinya. Terima kasih Bu Tuti, Bu Audi atas kesempatannya. Menurut saya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat inovatif dan sangat dibutuhkan sekali oleh calon-calon pekerja sosial. Jadi semoga bisa ada seri-seri selanjutnya dan semoga teman-teman juga bisa memanfaatkan karena sekali lagi nggak semua universitas menyediakan fasilitas seperti ini teman-teman. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya gitu. Dimanapun kita bisa belajar, semoga kita bisa belajar. Dan saya juga mohon maaf, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mohon dimaafkan kalau misalkan ada salah atau misalkan tutur kata perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya ya. Semoga semuanya bisa sukses dan saya menunggu calon-calon pekerja sosial medis dari UMC. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Kak Viro. Baik, terima kasih teman-teman. Saya selaku MC dan moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita dapat berjumpa kembali di sharing session selanjutnya dengan narasumber yang keren-keren juga seperti Kak Viro. Lalu saya izin juga untuk share screen. Tunggu sebentar. Jangan lupa di follow. Oh, maaf. Tunggu.
salah. Hmm. Jangan lupa di-follow juga nih, ada akun Instagram Kesos Visit UMJ, lalu ada Instagram Lab Kesos UMJ, dan Instagram Sociotalk ID. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Terima Kak. kasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih Kak Viro.